Selamat pagi Pak Jess, selamat pagi Pak Jess, gitu ya. Saya dan istri saya lanjut Pak Jess, ini hari ke-8 dan badan mulai enteng. 8 hari aja udah berasa. Bener Pak, seminggu aja udah berasa. Ya, seminggu kamu melakukan aktivitas rutin dan sudah membuat keputusan tidak sarapan dan tidak makan malam, kamu akan merasakan tubuh ini punya sensasi yang sangat luar biasa. Oh, itu pasti itu ya. Ya, itu dia. Badan mulai enteng. BB istri saya turun banyak. Terima kasih atas penjelasannya. Dan turunnya bukan karena obat, tapi karena alamiah. Kenapa alamiah? Kan di dalam tubuh ini ada air, dalam tubuh ada lemak, ya. Dalam tubuh ada air, ada lemak. Kalau kamu mengurangi makan, berat badan pasti turun ya dari pengurangan makan. Yang kedua, ketika itu dijalankan rutin, maka sel-sel akan memakan lemak yang sisa di dalam tubuhnya. Nah, itu caranya. Ya, setelah itu nanti mampet tuh. Ya, begitu turun 10 sampai 15 kilo terus berhenti tuh. Ya, berhenti. Nah, kamu mulai melatih ototmu supaya ototnya masanya kuat. Nah, ketika masanya kuat, maka dia akan memakan lagi tuh. Sehingga berat badanmu diseimbangkan. Berat badan yang ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 110. Nah, itu baru. Tapi kan kamu reseh itu. Ya, kamu reseh. Kamu nggak ngukur, nggak ngitung protesnya. Oh, saya kurus. Gimana kalau nggak makan? Coba kurusmu berapa? Tinggi badanmu 150, apakah berat badanmu 25? Kan enggak. Tinggi badanmu 150, apakah berat badanmu 30? Kan enggak. Tinggi badan 150, berat badan 40 itu wajar. Itu alami. Tinggi badan 160, berat badan 50 itu wajar, itu alami. Kamu layak untuk jadi itu pemain apa? Catwalk, apa itu namanya itu? Pragawati, peragawan dengan tinggi badan dan berat badan segitu. Itu yang betul gitu. Jadi kamu bersyukur, tinggal kamu memaintain aja dengan makanan sehatmu sehingga kamu sehat, kan gitu. Yang betul kan kayak gitu. Ini mah dicepetin jempolnya aja. Wah, kalau saya udah kurus nih tambah kurus dong. Nggak ada orang tambah kurus Pak Bro. Ya, yang ada itu orang sehat. Orang tambah kurus itu tidak ada kecuali dia punya penyakit yang namanya HIV. Ya orang HIV pasti tambah kurus, pasti tambah sakit, tambah tambah tinggal tulang isinya kentut nanti. Kalau orang yang kena HIV itu, sama orang yang kena diabetes, diabetes aja enggak tambah kurus itu, tambah bengkak ya. Karena apa? Karena dia dibuat lapar terus, malah tambah makan. Diobati semakin makan, diobati semakin makan. Nah itu orang-orang kena diabetes. Ya, nah itu dia. Tapi ada banyak orang yang bilang, loh kok kamu tadi tambah kurus bro, kena diabetes ya bro. Nah, itu kesalahan terbesar itu. Orang-orang tidak tahu apa-apa tapi berkomentar gitu. Saya ketika dari 114 ke 100 dari 114 ke 80, wah semua orang bilang, Pak Jas sakit. Emang saya sakit, tapi bukan diabetes. Diabetes ada, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah ini, ya pasang rem jantung saya yang utama. Tapi dia pasti di komplikasi pasti tidak mungkin enggak karena obat pasti akan membawa kamu kepada complicated ya. Kamu menurunkan gula darah, pasti lambungmu kena prasol. Ketika gula darahmu diturunkan, lambungmu di, diganggu, maka akan kena ke ginjal. Kan itu lingkaran setan kan seperti itu. Ya, nanti yang disalahkan adalah kolesterol. Oh, kolesterolnya tinggi. Nah, ketika kolesterolnya tinggi di statin, maka terjadilah yang namanya masalah liver. Itu udah lingkaran setan. Gitu. Sudah seperti itu. Kamu lihat di rumah sakit, data ini kamu lihat apa yang saya ngomong itu semuanya kayak begitu. Saya ketemu orang-orang yang mengaku kena jantung sama saya, pasti kolesterolnya kena. Pasti darahnya diencerkan. Pasti berhubungan dengan ginjal. Itu udah pasti, nggak mungkin tidak. Karena memang itu lingkaran setannya di situ. Gitu. Kalau kamu udah tahu kayak gitu, ya maksud kamu mau jebur ke situ. Kamu tahu itu kolamnya itu adalah kolam yang berbahaya, airnya pusarannya besar. Ya masuk kamu mau terjun di situ. Ya, saya tidak benci kepada mereka ya. Kamu harus memilah-milah apa yang harus kamu lakukan. Dokter itu, dokter itu disiapkan, dokter itu ada untuk menolong, untuk mengobati. Yang saya bilang untuk pertolongan pertama. Ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu dokter itu nomor satu. Obat itu nomor satu. Ketika kamu sudah
kena masalah yang sudah akut. Nomor satu, kamu pasti cari obat. Untuk apa? Meredakan sifatnya. Tapi setelah kamu diredakan, nah itu tanggung jawabmu untuk sembuh. Gitu. Kalau kamu tidak punya tanggung jawab itu, ya kamu di farmasi. Karena kesehatan itu ada dua. Kamu sehat dengan farmasi, atau kamu sehat dengan makanan sehat. Itu pilihan. Nah, yang bisa milih kamu sendiri, bukan saya yang menentukan. Ya, saya udah memilih buat diri saya. Saya sehat dengan makanan sehat saya. Sehingga saya meminimalisir OBAT. Saya meminimalisir farmasi. Bahkan menghilangkan itu. Dari mana? Dari makanan sehat yang saya makan. Nah, salah satunya makanan sehat yang saya makan ini barusan saya buat nih. Ya, racikan Mak Jin. Ini masih panas nih. Tadi konten saya yang barusan nih. Ini saya buat ini. Nah, ini kalau kamu mau sehat begini nih. Ya satu gelas ini kalau kamu minum panas-panas begini, ini bisa kenyang. Kenyang. Bisa dari pagi bangun tidur sampai jam 9 pagi kamu begini aja. Nggak makan apapun. Tidak makan apapun. Ya, ini jam berapa ini? Jam 11 ini. Dari pagi cuma begini aja. Diserutupin aja begini. Nah, dengan cara seperti itu kamu menghindari sarapan. Kamu menghindari ganjel perut. Kalau kamu bisa menghindari ganjel perut saat kamu bangun sampai siang, nah kamu berarti melakukan kehidupan yang sangat sehat, yaitu sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Itu dia. Itu, Jess. Ya, penting itu. Itu penting. Gini aja. Sedikit, habis, seduh lagi. Ya, pakai racikan yang sama. Pakai saset yang sama. Kamu akan memiliki kesehatanmu. Itu caranya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Maman. Ya, Pak Maman. Sehat selalu Pak Man. Pak Maman Mans 42. Sehat selalu Pak dengan Ibu, Pak. Jangan lupa exercise. Kalau enggak nge-gym, boleh enggak Pak? Boleh. Jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Itu juga sama aja. Ya, 10.000 langkah setiap hari. Cuman kalau 10.000 langkah setiap hari, ototnya bekerja itu ketika berjalan. Ketika selesai berjalan, nah ototnya berhenti karena itu adalah kardio. Ya, tapi kalau nge-gym, ya kamu angkat beban, latihan beban, meskipun kamu berhenti angkat beban, nah ototmu masih bekerja tuh. 24 jam ototmu masih bekerja untuk makan. Sehingga orang yang latihan beban lebih cepat menghabiskan lemak sisa tubuh ketimbang yang lari, jalan kaki atau exercise yang atau kardio yang lainnya. Gitu. Nah, monggo silahkan aja nikmati kesehatannya karena itu milik Anda, ya, milik Anda, kesehatan Anda, milik saya, kesehatan saya. Sama saya merancang kesehatan saya dengan cara minum racikan Mak Jin. Masih panas ini. Nah, ini caranya yang paling enak. Nah, lebih sehat lagi, ya lebih sehat lagi dari pagi bangun tidur kamu tidak makan, ya minum racikan Mak Jin. Nah, jam 11-nya makan 1 biji telur. Jam 12-nya makan 1 biji telur. Jam 13-nya makan 1 biji telur. Jam 14-nya makan 1 biji telur. Itu paling murah, paling sehat. Ya. Jam 15-nya makan 1 biji telur. Jam 16-nya 1 biji telur. Jam 17-nya 1 biji telur, setelah itu tidak makan malam. Nah, itu sehat itu. Ya, atau jam 11-nya makan 1 biji telur. Jam 12 makan 1 biji telur. Jam 13 makan 1 biji telur. Stop. Jam 17-nya, jam 5 sore makan. Itu baru fit, sehat badan. Ya, makan apa aja ya, kalau kamu tidak punya masalah penyakit, ya makan seperti biasa, tidak ada masalah. Nasinya aja dikurangin, minuman-minuman manisnya dibuang. Nasinya dikurangi, makan seperti biasa, minuman manisnya ditiadakan, cemilannya dikurangin, jajannya dikurangin, malam tidak makan. Sehat. Kalau saya, jam 11, jam 12, jam 13 makan 1 biji telur, telur itu, nah jam 17-nya atau jam 18-nya makan saya tongseng. Kalau enggak tongseng, kikil. Kalau enggak kikil, soto kaki. Kalau enggak soto kaki, ikan bakar. Nah, itu makanan saya. Malamnya stop makan. Nah, itu baru kamu menikmati.